Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebetulnya semua sudah tersedia ya di channel-channel YouTube. Artinya kita tinggal searching ke Google, kita mau tahu bagaimana membuka usaha dan usaha apa aja memang ada. Tetapi tentu kita harus banyak yang ditawarkan, pilih sesuai kemampuan. Nah, jadi dari konteks pemerintah, dalam konteks program pemerintah, sebetulnya sebagaimana yang sejauh yang saya ketahui, seperti di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, di sana ada program pembangunan pusat layanan usaha terpadu di beberapa provinsi, hampir di semua provinsi ya, dan beberapa kabupaten. Di sana UMKM yang pemula maupun yang sedang berjalan, yang kena krisis, misalkan, itu bisa datang ke unit layanan tersebut ya, untuk menanyakan, karena mereka memberikan advokasi, konsultasi, dan alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan oleh para UKM. Nah, memang saya juga mengusulkan agar pusat layanan usaha terpadu ini juga mungkin lebih gencar mempromosikannya ya, baik melalui media online maupun media lainnya, dan bahkan Mbak Popi itu melalui influencer gitu ya, dan itu sangat bagus sekali. Nah, pemerintah juga sejauh yang saya ketahui juga sekarang mempunyai program kartu pekerja ya. Jadi program kartu pekerja sejauh yang saya ketahui itu juga memberikan pelatihan, bukan saja keterampilan, skill, tetapi juga memberikan cara bagaimana berwirausaha dan bagaimana membentuk atau mendirikan usaha tersebut begitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa diakses oleh para masyarakat ya, yang mau berusaha. Nah, cuman persoalannya memang sekarang kita lihat begitu ya, banyak para pelaku usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi yang diputus hubungan kerja ini justru harus berkreasi, ya mau tidak mau ya. Nah, kalau kita lihat dari data, usaha mikro itu yang data yang dari saya dapat ini ya, dari Kementerian Koperasi, usaha mikro dengan usaha menengah, itu lebih banyak usaha menengah yang melakukan dari rasionya ya, untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau menengah itu sekitar 16,7%, ya. Usaha kecil itu 4%, usaha mikro itu hanya 2,3% melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi memang usaha mikro ini, kalau kita lihat sebuah bangunan, dia itu fondasi, ya, fondasinya, lantainya usaha kecil. Nah, kemudian pilarnya atau tiangnya itu usaha menengah, atapnya itu usaha besar. Jadi kalau ada mengatakan bahwa usaha UMKM itu tulang punggung, sebetulnya menurut hemat saya kurang tepat. Kalau tulang punggung sekali patah nggak bisa jalan. Kalau ini satu kesatuan, ibarat rumah. Kalau usaha menengah ini atap, kalau ada atap berarti kan bocor, ya. Nah, kalau bocor berarti yang penghuninya masih kehujanan ya. Tapi dindingnya masih kuat menengahnya. Apalagi lantainya. Jadi kalau lantainya sudah atau fondasinya, mikronya itu sudah terkena impact yang sangat kuat, ya memang bangunannya akan runtuh. Tapi alhamdulillah mikro dan kecil ini masih bertahan, ya. Jadi dia bukan sebagai tulang punggung, tapi dia sebagai fondasi dan lantai daripada bangunan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian kalau boleh tadi ditanyakan ya, program apa yang dibutuhkan, itu juga karakteristiknya berbeda ya, antara apa yang dibutuhkan usaha mikro dengan usaha menengah ya, atau usaha besar ya. Nah, kalau usaha mikro itu umumnya ya, ini itu bantuan modal usaha itu sekitar 70% ya, pengennya gitu ya. Kemudian penundaan pembayaran kredit atau relaksasi itu sekitar 30%. Kemudian penundaan pajak 15%, dan untuk kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman itu 17%, dan keringanan tagihan listrik. Nah, ini tagihan listrik ini lumayan ini. Mereka ingin diturunkan umumnya 41% ininya yang disurvei ini. Nah, sedangkan usaha besar ya, ini program yang mereka inginkan itu sebetulnya pertama itu penundaan pajak ya. Ada sekitar 39,6%. Kemudian
bantuan modal 35%, kemudian relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman, ya. Ini kreditnya banyak yang macet juga, itu ada sekitar mereka mengharapkan ada sekitar 40,32%, dan kemudian administrasi itu karena mereka memang udah lancar di dalam manajemen itu 14,4%, dan keringanan tagihan listrik sama 43%. Jadi memang dalam situasi yang sekarang ini mungkin saya khususnya sebagai pengamat atau pemerhati UMKM, mungkin harus ada kebijakan dari data-data ini, terutama untuk permodalan, ya. Kalau perlu tidak bunganya 0% untuk mikro misalkan. Kemudian pengurangan tagihan listrik walaupun tidak naik, ya. Tapi mungkin mereka ingin kalau perlu ada quote unquote, ya, pembebasan, dalam arti mungkin itu tentunya kebijakan daripada PLN nanti bisa menghitung bagaimana supaya mereka bisa tetap eksis begitu. Tapi bukan berarti tidak ada, kebijakan tentunya sudah cukup banyak, dan kita tahu bahwa Pak Presiden dengan Pak Menteri Keuangan, khususnya Pak Menko Perekonomian juga sangat concern dan sangat kewalahan juga untuk mencari dana pemerintah ini, karena banyak terserap dalam menangani pandemi. Jadi kalau misalkan tadi kembali kepada mau berusaha, ya tentunya sebetulnya mudah, karena Undang-Undang Cipta Kerja sekarang untuk usaha mikro itu tidak perlu izin, ya, hanya didaftar saja, ya. Misalkan Mbak Gebi mau usaha apa, buka warung, dibiarin dulu tuh sama Pemda biasanya, nanti kalau udah kelihatan maju biasanya datang Pemda untuk didaftar, bukan untuk supaya izin, enggak. Itu Pak Presiden meminta supaya usaha mikro itu nggak perlu pakai izin. Ya. Nah, sekarang juga perizinan itu untuk segala jenis usaha, satu izin aja, ya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimodori oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, itu bersama instansi-instansi terkait tentunya itu telah memberikan atau melakukan beberapa kemudahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan khususnya juga saya tidak mau membahas yang lain, ya, itu konteksnya lain, ya. Yang di demo itu tentu lain. Ini yang positifnya banyak, ya. Bahkan hampir semua positif. Misalkan contohnya untuk mendirikan koperasi aja sekarang tidak perlu 20 orang, cukup 9 orang sudah bisa. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang tadi ditanyakan bagaimana kalau mau memulai usaha. Jangan bertanya dulu, mulai saja gitu untuk usaha mikro. Pokoknya dimulai saja. Ya. Okay. Jangan mikir dulu. Nanti jalan sendiri. Oke?